Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, para bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dapat menyaksikan video ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tak henti-hentinya memakai nikmat yang diberikannya. Tak bisa kita menghitung nikmat yang diberikannya kepada kita. Dari pagi sampai pagi lagi, atau dari pagi sampai malam, berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai takkan terhitung oleh kita. Berapa kali kita bernapas dalam 1 detik, dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam 1 hari. Kemudian hidung kita fungsinya untuk mencium, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, dan sebagainya. Bila salah satu dari anggota tubuh kita yang disebutkan tadi saja itu mengalami gangguan, maka harganya sangatlah tinggi untuk menebus pembayarannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara, mari kita lanjutkan terjemahan Quran kita yang pada pertemuan lampau masih sampai surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang insyaallah kita lanjutkan kepada ayat 6 dan seterusnya. Baik, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 6. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layat toggo, benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahus taghna, ketika atau apabila dia melihat dirinya, ra'ahu, dia melihat dirinya, istaghna, serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali kamu semua. Ayat 6, 7, dan 8. Setelah Allah menerangkan kepada kita bahwa kita disuruh membaca dan menulis. Dengan membaca dan menulis akan meningkatkan derajat kita. Dengan membaca dan menulis akan meningkatkan wawasan kita. Orang yang rajin membaca dan menulis akan menguasai dunia. Orang yang rajin membaca dan menulis, dunia menjadi kecil baginya. Lalu setelah itu Allah bilang, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila ia melihat dirinya sudah serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a,
Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi manusia itu banyak yang seperti itu. Togo, sombong, melampaui batas, angkuh, dan sebagainya. Waktu sebelum lahir, dia dalam rahim ibunya. Waktu sebelum di dalam rahim ibunya atau masih janin, dia hanya berupa darah beku yang tidak kering. Lalu diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Ada tulang, ada daging, ada tulang, ada daging, ada rambut dan sebagainya. Diciptakan hidung, mata, telinga, dan anggota tubuh yang lain. Lalu dia menjadi jabang bayi, akhirnya dia lahir ke dunia. Sewaktu dia lahir ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Lalu dia belajar membaca, pandai membaca. Lalu dia belajar menulis, pandai menulis. Akhirnya apa? Setelah dia pandai membaca, pandai menulis, dia merasa derajatnya bertambah, wawasannya sudah cukup, martabatnya semakin tinggi, dia merasa hartanya sudah cukup, hartanya berlimpah ruah, anak-anaknya cantik-cantik dan gagah-gagah, rumahnya sudah mewah, mobilnya sudah sekian, dia menjadi sombong. Dia tidak butuh lagi, tidak ingat lagi kepada Allah, lupa kepada Allah. Dulu sewaktu belum punya harta, rajin berdoa. Dulu sebelum dapat harta, rajin ke masjid. Dulu sebelum dapat kekayaan, rajin baca Quran. Tapi setelah mendapat harta, setelah diberi kekuasaan oleh Allah, setelah diberi nikmat oleh Allah, layat to'go. Mereka jadi sombong. Padahal, inna ila rabbikar ruj'a. Tempat kembali akhirnya adalah kepada Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Banyak manusia yang bersifat seperti itu. Allah lanjutkan. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aita. Apakah? Ra'ai penglihatan. Ta engkau. Nah, diartikan oleh orang-orang pintar. Bagaimana pendapatmu? Allazi yanha. Tentang orang-orang yang melarang. Abdan iza shalla. Seorang hamba apabila dia melakukan salat atau mendirikan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau orang itu adalah yang mendapat petunjuk? Au amara bit taqwa. Atau dia benar-benar menyuruh orang lain untuk berbuat takwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pula pendapatmu kalau orang yang melarang itu adalah kazzaba wa tawalla, orang yang pembohong dan orang yang berpaling dari ajaran Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, bukankah dia tahu bi annallaha, bahwasanya Allah yara, melihat semua perbuatan mereka. Saudara, di antara sebab ayat turun ini, atau di antara sebab turun ayat ini adalah pada waktu itu Abu Jahal bertanya kepada orang-orang, bagaimana sikap Muhammad itu? Apakah dia menyembunyikan wajahnya dari kalian? Ada yang menjawab, ya. Nah, di antara sahabat itu, sahabat Abu Jahal itu ada yang menjawab, ya. Lalu Abu Jahal bilang, biarlah kalau seperti itu nanti saya akan melihatnya. Nanti saya akan mendatanginya. Saya akan membuatnya, mengancamnya, dan saya akan membuat wajahnya tertelungkup ke tanah. Sampai Abu Jahal pergi mendatangi Muhammad. Dan dia melihat Nabi Muhammad sedang salat. Lalu dia pulang.
Tidak jadi dia menganiaya Nabi Muhammad. Setelah pulang ditanyakan oleh sahabat, kok nggak jadi dikerjain Nabi Muhammad itu? Apa jawab Abu Jahal waktu itu? Saya melihat antara saya dan Muhammad itu ada parit yang tinggi, yang dalam. Di situ ada api yang memisahkan antara kami. Sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya kembali pulang. Apa artinya? Abu Jahal ingin menghentikan Nabi Muhammad itu mendirikan salat. Abu Jahal ingin menghentikan Nabi Muhammad itu untuk berdakwah. Abu Jahal ingin menghentikan Nabi Muhammad itu untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah. Tapi Allah berkehendak lain. Apa disambung oleh Allah? Kalla la illam yantah. Sekali-kali tidak. Kalau dia tidak menghentikan usahanya itu, lanas fa'am bin nasiyah. Pasti kami akan mencabut ubun-ubunnya. Pasti kami akan menarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ubun-ubun yang suka berbohong dan yang suka durhaka. Nah, itu jawab balasan Allah. Kalau Abu Jahal tidak mau berhenti, nanti akan kami tarik ubun-ubunnya. Karena ubun-ubunnya itu suka berbohong, suka berdusta, suka durhaka. Fal yad'u nadiyah. Lalu atau maka boleh dia memanggil golongannya. Siapa yang ingin dipanggilnya? Kalau ada kolega-koleganya, kalau ada partainya yang separtai dengan dia, silakan panggil. Sanad'uz zabaniyah. Kelak di akhirat kami, kata Allah, akan memanggilkan Zabaniyah. Zabaniyah itu siapa? Zabaniyah itu penjaga neraka Jahannam. Zabaniyah lah yang akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Bagi orang-orang yang suka berdusta, bagi orang-orang yang suka durhaka kepada Allah. Kalla la tuti'hu. Allah katakan, sekali-kali tidak. Jangan kamu ikut kepadanya. Kalau ada orang yang berdusta, kalau ada orang yang berbohong, kalau ada orang yang durhaka, walaupun banyak hartanya, walaupun tinggi jabatannya, walaupun pangkatnya sudah tertinggi, tapi kalau dia berdusta, kalau dia berbohong, kalau dia durhaka, la tuti'hu. Jangan ikuti orang itu. Wasjud. Dan sujudlah kamu. Waqtarib. Dan dekatkanlah diri kepada Allah. Saudara-saudara, itulah terjemahan surah Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 19. Sebelumnya kita sudah terjemahkan ayat 1 sampai ayat 5. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan semoga pertemuan ini berkah, memberikan wawasan, paling tidak sebagaimana yang saya bilang, mengulang-ulang kembali apa yang telah kita pelajari di masa lampau, kalau ada kita yang sudah lupa. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.